Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa setia dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dan tadakur mari kita haturkan kepada Allah, karena sampai detik ini anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih disalurkan bagi kita semua. Kita diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, yang mana kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keilmuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan istiqomah membaca sholawat menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita tentram, dan segala urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting lagi, dengan memperbanyak membaca sholawat, mudah-mudahan kita akan dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Hari ini saya berada di kampus Universitas Negeri Malang. Ini suasananya berbeda dengan hari-hari biasa, karena ini masa COVID-19. Ini suasananya lebih tenang sekali, berbeda sekali dengan hari-hari biasa yang biasanya banyak sekali paling mahasiswa kesana dan kemari. Hari ini sangat longgar sekali, sepi sekali, dan suasananya sangat tenang sekali. Tapi tidak mengurangi untuk kita semua tetap untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita dimanapun berada, karena ini penting. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka haruslah dia mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup juga di akhirat dengan tenang, akan dimudahkan jalannya, maka dia juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan apabila seseorang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka juga harus mempunyai ilmu. Puasa tahun ini semuanya kuncinya hanya satu. Allah menginginkan pada setiap hambanya untuk bertakwa kepadanya. Sesuai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'lamun. Ayat ini menjelaskan sangat jelas sekali bahwasanya Allah menginginkan pada setiap hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Dan Allah juga memberikan peringatan pada hambanya untuk memikirkan untuk hari esok, bagaimana apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Jadi jati diri kita sebagai seorang hamba puasa tahun ini, kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya virus corona di tahun ini, harus kita ikuti dengan juga bersabar. Sabar ini adalah kunci dalam menghadapi COVID-19, karena dengan kesabaran ini akan ditingkatkan pula kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti nabi-nabi terdahulu, banyak sekali ujian-ujian yang didapatkan oleh para nabi. Nabi Yunus alaihissalam, beliau pernah diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan, dan setelah beliau diuji oleh Allah di situ, beliau sangat sabar sekali ketika diuji dan hanya mengingat kepada Allah. Akhirnya setelah dia keluar dari ikan itu, akhirnya banyak sekali umatnya yang bertaubat dan mengikuti ajarannya, yakni satu, ajaran tauhid, mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah diuji oleh Allah sampai dia dimasukkan dalam penjara. Tapi setelah beliau keluar dari penjara, Allah memberikan kualitas, yaitu memberikan pencerahan berupa diangkatlah dia menjadi seorang nabi. Nabiullah kita yang tercinta, Nabiullah Muhammad SAW, juga pernah dikarantina di Gua Hiro. Dia mencari jati diri dan untuk berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah selama 40 hari. Ternyata 40 hari ini menjadikan
beliau bertemu dengan seorang malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, untuk memberikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 dan sampai ayat 5. Mudah-mudahan puasa tahun ini tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun para pemirsa dan hadirin yang hari ini juga mengikuti kajian saya dari kampus Undar, yang hari ini langsung going to Malang untuk jalan-jalan, hanya satu, niatnya hanya satu, nasihat-nasihat saya ini mudah-mudahan dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini yang juga melihat video ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kualitas keimanan dan ketakwaannya bisa juga ditingkatkan lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.